Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan praktik berorientasi objek atau PBO di bidang perbankan oleh kelompok 12 yang beranggotakan Siti Khaliza, Sumarni, dan Susilawati. Di sini sudah ada konsep dasar dari sistem informasi perbankan. Sistem informasi perbankan adalah sistem yang terpadu untuk mendukung tugas pemeriksaan, pengaturan, dan pengawasan perbankan. Nah, apa sih tujuan dari sistem informasi perbankan ini? Nah, tujuan dari sistem informasi perbankan sendiri antara lain, yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pemeriksaan dan pengawasan bank. Yang kedua, menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan dan pengawasan bank. Yang ketiga, mengoptimalkan pemeriksaan dan pengawasan bank dalam menganalisis keadaan bank sehingga bisa meningkatkan mutu pemeriksaan dan pengawasan bank tersebut. Yang keempat, pihak yang berkepentingan mudah dalam melakukan audit trail dan meningkatkan integritas dan keamanan serta informasi. Lalu di sini sudah ada use case diagram. Seperti yang sudah kita pelajari, use case diagram sendiri adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram juga bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa aja sih yang ada di dalam sebuah sistem dan bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem yang ada. Di sini sudah ada use case diagram di bidang perbankan. Di use case ini sudah ada 3 aktor. Yang pertama ada operator ATM. Yang kedua ada nasabah dan yang terakhir ada bank. Nah, operator ATM sendiri di sini melakukan startup, di mana sistem akan dihidupkan ke arah switch ke posisi on pada mesin ATM dan operator akan memasukkan jumlah uang yang tersedia pada brankas ATM hingga mesin ATM sudah terkoneksi ke bank dan nasabah sudah dapat memakai mesin ATM tersebut. Selanjutnya, cessation sendiri di mana dimulai ketika nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sehingga mesin ATM akan menarik kartu tersebut dan akan membacanya. Jika kartu tidak masuk dengan sempurna, maka kartu akan diejek kembali dan akan muncul pesan error pada layar. Setelah kartu ATM berhasil dibaca oleh mesin ATM, maka nasabah akan diminta untuk memasukkan PIN. Jika PIN salah, maka akan muncul pesan invalid PIN dan nasabah diminta untuk memasukkan PIN kembali. Selanjutnya, bank melakukan transaksi di sini. Dimulai jika nasabah sudah melewati tahap cessation, di mana kartu ATM sudah terbaca di mesin ATM dan PIN yang dimasukkan itu benar. Untuk melakukan transaksi tarik tunai, biasanya akan ada opsi jumlah uang yang ingin ditarik ataupun dengan memasukkan jumlah uang yang ingin dimasukkan atau dalam kelipatan 50.000 atau 100.000. Uang yang ingin ditarik maksimal sama dengan saldo yang ada pada rekening tersebut dan jika memenuhi syarat, maka transaksi berhasil dan nota akan terprint sekaligus dengan uang yang akan dapat diambil. Semua aktivitas akan tercatat pada log ATM. Lalu, informasi saldo. Informasi saldo sendiri merupakan suatu informasi pada rekening seseorang nasabah terkait saldo yang dimiliki. Jika transaksi ini yang dipilih oleh nasabah, maka pada layar mesin ATM akan menampilkan informasi saldo yang tersisa pada rekening nasabah. Transaksi transfer terbagi menjadi 2, yaitu transaksi antar sesama bank atau transfer beda bank. Jika transfer berbeda bank, maka perlu dimasukkan kode bank, tujuan dan apabila tujuannya diantar sesama bank, maka tidak perlu memasukkan kode bank. Cukup memasukkan nomor rekening non tujuannya saja. Lalu ada penarikan jumlah lain di sini. Penarikan jumlah lain adalah nasabah akan melakukan penarikan sesuai yang diinginkan nasabah tersebut. Selanjutnya, tarik tunai.
Tarik tunai sendiri di sini proses untuk menarik uang. Biasanya pada menu tampilan utama sudah tersedia jumlah uang yang ingin ditarik. Contoh 100.000, 300.000, 1,5 juta. Akan tetapi juga bisa diinput secara tersendiri sesuai dengan keperluan nasabah dengan syarat kelipatan 50.000 dan 100.000. Lalu yang terakhir ada sistem shutdown. Sistem ini akan dimatikan ketika operator sudah memastikan bahwasanya sudah tidak ada lagi nasabah yang menggunakan mesin ATM. Dengan mengarahkan switch ke posisi off pada mesin ATM ini dan operator itu bebas untuk melakukan maintenance seperti mengisi kembali uang dan kertas nota ke berangkas. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Selanjutnya, activity diagram di bidang perbankan. Di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama operator ATM, kedua nasabah, dan ketiga bank. Status awal di aktor operator ATM. Operator ATM melakukan sistem startup langsung ke nasabah. Nasabah melakukan session, selanjutnya memasukkan PIN. Jika PIN salah, maka akan muncul pesan invalid PIN dan nasabah diminta untuk memasukkan PIN kembali. Lanjut ke bank, nasabah melakukan transaksi di bank. Setelah melakukan transaksi, nasabah melakukan informasi saldo. Setelah itu, nasabah melakukan transfer dan melakukan penarikan jumlah lain. Lanjut, nasabah di sini langsung tarik tunai dan langsung sistem shutdown di operator ATM. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim, beserta waktu pelaksanaannya. Selanjutnya, sequence diagram di bidang perbankan. Di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama operator ATM. Operator ATM melakukan sistem startup. Selanjutnya, melakukan session ke nasabah. Nasabah melakukan masukan PIN dan nasabah melakukan transaksi di bank. Setelah itu, bank melakukan informasi saldo ke nasabah. Nasabah melakukan transfer di bank dan nasabah melakukan penarikan jumlah lain. Selanjutnya, bank melakukan tarik tunai ke nasabah dan nasabah melakukan sistem shutdown di operator ATM. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas menetapkan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antara objek. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram di bidang perbankan. Pertama ada operator ATM. Operator melakukan sistem startup. Operator mengarahkan posisi on. Lalu sistem shutdown. Operator mengarahkan posisi off. Yang kedua ada bank. Pertama-tama bank melakukan transaksi, transfer, informasi saldo, pembayaran, tarik tunai, dan ganti PIN. Yang kedua, informasi saldo. Transaksi yang dipilih nasabah ditampilkan informasi saldo yang tersisa. Ketiga, transfer. Transfer ada 2, transfer secara bank dan beda bank. Dan yang terakhir, tarik tunai, pengeluaran uang secara tunai. Setelah itu ada nasabah. Pertama-tama nasabah melakukan session, memasukkan kartu ATM ke mesin ATM. Kedua, masukkan PIN. PIN salah, invalid PIN, masukkan PIN kembali. Ketiga, informasi saldo. Transaksi yang dipilih nasabah ditampilkan informasi saldo yang tersisa. Keempat,
Transfer. Transfer ada dua, transfer sesama bank dan beda bank. Kelima, penarikan jumlah lain, penarikan sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, tarik tunai, penarikan uang secara tunai. Selanjutnya kesimpulan. Di sini kesimpulan sistem perbankan di Indonesia saat ini merupakan salah satu poros yang memiliki berbagai macam kegunaan. Selain menjadi salah satu skor penanam modal, sistem perbankan merupakan sebuah fasilitas untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian. Melalui jasa perbankan yang disediakan bank umum, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam hal transaksi ekonomi. Masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan perbankan tertentu terkait dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Dan yang terakhir, saran. Berdasarkan proses rancangan yang telah dibangun dan dilihat dari besarnya kebutuhan setiap proses, maka beberapa saran yang dapat diusul adalah: yang pertama, untuk dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan yang diterapkan dari nasabah mengenai layanan ATM. Yang kedua, adanya pemeliharaan terhadap sistem yang telah dibuat agar sistem tetap terjaga dengan baik dan cara melakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan atau error pada operator ATM. Sekian, itu saja presentasi dari kami. Semoga presentasi yang dapat kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk sesi tanya jawab dipersilahkan di kolom komentar. Dan tolong jangan dihiraukan untuk gambar tersebut karena itu hanya bersifat sebagai lucu-lucuan saja. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.